Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu litammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah, segala puji hanya bagi Allah atas kesehatan, atas kesempatan dan keimanan hingga kita bisa berjumpa di tempat ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kemuliaan akhlaknya. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah, tema khutbah kita kali ini adalah ummatan wasatan. Ini adalah sebuah frase yang sangat masyhur dan berasal dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam ummatan wasatan, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang kepada semua manusia. Kata ummatan wasatan berarti umat jalan tengah atau umat moderat. Di dalam ayat di atas disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat jalan tengah, umat pertengahan, atau lebih mudahnya diartikan dengan umat moderat. Tidak mungkin kita menjadi umat moderat jika ajaran Islam itu sendiri tidak moderat. Karena itulah pasti ajaran Islam itu sendiri adalah moderat. Lalu bagaimana bentuk moderatnya Islam? Di dalam teologi Islam, Allah Subhanahu wa taala dipahami tidak terlalu imanen, tetapi juga tidak terlalu transenden. Imanen maksudnya Allah Subhanahu wa taala terlalu dekat, bahkan menyerupai makhluk, hingga hampir-hampir tidak bisa dibedakan mana makhluk, mana Tuhan. Contohnya adalah penyembahan berhala. Berhala adalah Tuhan yang terlalu imanen, terlalu dekat, sehingga berbentuk fisik yang sangat mirip dengan makhluk. Dan di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala juga tidak terlalu transenden. Transenden maksudnya sangat jauh, sehingga tidak bisa digapai dan tidak turut campur dalam kehidupan sehari-hari manusia. Terlalu transenden maksudnya yaitu bahkan kita tidak bisa bercengkrama dengannya di dalam doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Islam tidak menyerupai makhluk, berarti tidak terlalu imanen, tetapi juga tidak terlalu jauh,
sehingga kita tidak bisa gapai dalam ibadah dan di dalam doa-doa. Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan manusia, bahkan lebih dekat dari urat nadi lehernya. Namun Allah Subhanahu wa taala tetaplah maha suci dari segala keserupaan dengan makhluk. Itulah bentuk moderatnya Islam di dalam keimanan atau dalam teologi. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah, Islam juga moderat di dalam syariat. Syariat Islam yang terkandung di dalam rukun Islam sangatlah moderat. Cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka seorang sudah menjadi muslim. Lalu ada kewajiban salat 5 waktu. Dari 24 jam sehari, salat 5 waktu tidak akan menghabiskan sejam untuk sahnya saja salat itu. Masih ada waktu 23 jam bagi manusia untuk melakukan hal-hal lain di dalam hidupnya. Kewajiban puasa juga demikian. Hanya sebulan dari 12 bulan dalam setahun. Dan itu pun hanya pada siang hari. Bahkan Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk puasa terus-menerus hingga melupakan keluarganya, melupakan masyarakatnya, dan melupakan urusan yang lain. Bahkan zakat dan ibadah haji dalam Islam tidak berlaku untuk semua umat Islam, hanya bagi mereka yang mampu. Zakat hanya berlaku sekali dalam setahun. Bahkan haji hanya wajib sekali dalam seumur hidup. Itulah moderatnya Islam. Untuk menjadi muslim yang baik, manusia tidak harus berhenti menjadi manusia, baik sebagai manusia individu maupun sebagai manusia anggota masyarakat. Syariat Islam memberikan kesempatan penuh bagi manusia untuk menjadi individu yang sebaik-baiknya dan juga menjadi anggota masyarakat yang sebaik-baiknya. Bukan ajaran Islam yang menghendaki perubahan drastis seseorang ketika dia memeluk Islam, yang membuat kehidupan individualnya dan kehidupan sosialnya menjadi terganggu. Bukan juga ajaran Islam yang mengganggu urusan sosial. Ketika suara masjid mengganggu ketenangan masyarakat untuk beristirahat di siang hari atau beristirahat di malam hari, maka di dalam Islam tidak ada kewajiban untuk memperdengarkan aluran kitab suci, hanya sebagai syiar Islam. Syiar Islam bisa mengambil banyak bentuk di dalam kehidupan tanpa harus menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Bahkan syiar Islam justru hadir untuk menghilangkan konflik. Syiar Islam bisa hadir dalam bentuk kesopanan bertutur kata, bertingkah laku sehari-hari dengan baik. Bisa hadir dalam bentuk kebersihan lingkungan. Bisa hadir dalam bentuk penghargaan terhadap perbedaan. Bahkan dalam bentuk memaafkan kesalahan hingga memaklumi kekeliruan. Dan banyak lagi contoh bagaimana syiar Islam bisa menjadi hal yang mempesona daripada menakutkan. Hadirin jemaah Jumat dimuliakan Allah, yang unik dari ayat tentang ummatan wasatan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 itu adalah adanya kalimat litakunu syuhada'a 'alan nas, yang artinya agar kalian menjadi saksi atas manusia. Seorang saksi haruslah orang yang bisa dipercaya dan bisa mengayomi dan juga yang diakui kebenarannya serta diikuti teladannya. Ayat itu menyebutkan bahwa umat Islam menjadi saksi atas manusia. Artinya umat Islam menjadi saksi lintas agama, lintas suku, lintas masa, lintas peradaban, bahkan lintas generasi. Bagaimana umat Islam bisa menjadi saksi apabila umat Islam sendiri tidak bisa menjadi contoh tentang kehidupan yang lebih baik, tentang kehidupan yang lebih damai, tentang kehidupan yang lebih tentram, dan jauh dari
perselisihan. Karena itulah ayat itu dilanjutkan dengan kalimat wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, yang artinya agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas umat Islam. Maksudnya Rasulullah SAW menjadi saksi bahwa umat Islam telah meneladani kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW, dan karena itu umat Islam layak menjadi saksi bagi seluruh umat Islam atau seluruh manusia. Kita berharap pada Ramadan kita tahun ini bisa menjadi wahana bagi kita untuk melatih diri agar layak menjadi ummatan wasatan, dan juga layak menjadi saksi atas seluruh umat manusia dengan contoh-contoh perbuatan baik yang menenteramkan dan yang mengamankan, sebagaimana dicontohkan dalam teladan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum.